Allah berfirman di awal ayat, wahai orang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang beriman, jangan sampai harta kalian dan anak kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Wallahu indahu ajrun azim. Kata Allah, sungguhnya harta kalian, anak kalian adalah fitnah. Harta sering membuat lalai. Harta membuat lalai dari dua sisi. Pertama, lalai dalam rangka mencari harta tersebut, buat kita lalai dari akhirat. Yang kedua, lalai dalam penggunaan harta tersebut. Ini yang membuat orang lalai. Cari harta terus-menerus sampai lalai. Bahwasanya kita ini hidup bukan untuk berfoya-foya. Kemudian ketika sudah punya harta kita lalai karena mengkonsumsi, membelanjakan harta ini terlalu banyak harus kita belanjakan sehingga lalai untuk ingat akhirat. Makanya Allah berfirman, alhaakumut takatsur. Sungguh kalian telah lalai dari sikap banyak-banyakan. Ya, banyak-banyakan rumah, banyak-banyakan mobil, banyak-banyak perusahaan, banyak-banyakan lalai. Lalai tanpa dikontrol, lalai. Hatta zurtumul maqabir, kalian tidak akan sadar sampai kalian masuk dalam liang lahat. Ya. Makanya Allah mengatakan, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun." Sungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah tafakhur bainakum, bangga-banggaan, takatsur, banyak-banyakan. Dia punya seberapa, saya punya segini. Dia punya mobil seberapa, saya punya segini. Ya. Dia punya rumah berapa luas, rumah saya lebih luas. Dia punya istri berapa banyak, istri saya lebih banyak. Dia punya begitu, anak dia berapa, anak saya lebih banyak. Banyak-banyakan, banyak-banyakan anak, banyak-banyakan harta, banyak-banyakan. Ya. Kalau ini cuma murni duniawi, percuma. Kecuali dia banyak harta untuk dia infakkan, kecuali dia banyak anak untuk dia didik, oke. Tapi kalau dia sekedar duniawi, maka dia sungguhnya sedang tertipu. Maka harta membuat kita lalai karena cari banyak-banyakan harta. Seandainya seorang lalai karena dia mencari harta untuk memenuhi kebutuhan primer, dia dapat uzur dari Allah. Dia cari harta untuk menafkahi anak istri sehingga waktunya habis, dia dapat pahala. Tapi masalahnya waktu kita habis bukan untuk kebutuhan primer. Waktu kita habis untuk kebutuhan mungkin bukan sekunder, bukan tersier, mungkin yang keempat, yang kelima dan seterusnya yang tidak perlu. Yang tidak perlu. Karena satu saja waktu kita untuk memperbanyak harta, waktu kita habis. Kita aja kalau bangun rumah, dia punya rumah, bangun lagi. Butuh waktu, energi banyak atau tidak? Banyak. Cari tanah aja sampai bisa setahun, 2 tahun, muter sana, muter sini. Kalau memang wajib enggak apa-apa. Tapi kalau enggak wajib, hanya banyak-banyakan rumah, waktu kita cari tanah, belum nawar-nawar, belum ini. Kita bangun rumah, punya hutang, bangun rumah, kapan ngelunasinya? Kalau tidak perlu, maka habis umur kita. Seandainya waktu kita tadi kita gunakan untuk belajar bahasa Arab, untuk ngaji, untuk baca Quran, tentunya banyak keuntungan yang kita dapatkan. Jadi memang harta ini melalaikan di dua sisi. Pertama mencarinya melalaikan, yang kedua mengkonsumsikannya juga melalaikan. Kalau kita tidak waspada, maka akan buat kita lupa dari mengingat Allah Subhanahu wa taala.